Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Andum Kawruh Ujang Rawit. Andum Kawruh Ujang Rawing akan bahas bagaimana olah cipta. Olah cipta ini siloka dari Krishna, ya, atau Sanepa Krishna. Tingkah laku Krishna. Ya. Hampir di semua lakon itu adalah Krishna atau Rama atau Wisnu itu adalah berperan. Gitu. Karena dulu sebelum Krishna yaitu adalah Wisnu, ya. Wisnu nitis sama Rama, Rama nitis sama Krishna. Artinya gitu, pola otak itu asalmu dari dulunya itu sangat berperan sekali di dalam tubuh kita ini. Otak itu sangat-sangat berperan sekali. Mau otak yang manapun sangat berperan sekali. Nah, di sini siloka di sini atau Sanepa di sini saya bagaimana sih bisa menceritakan otak ini karena gini. Seseorang kadang kalau olah cipta gitu ya. Olah cipta atau memikirkan sesuatu biasanya fokus hanya kepada satu tujuan, misalkan berhubung saya misalkan maaf misalkan saya cerita nih misalkan saya butuhnya misalkan uang gitu ya. Sehingga kita tanpa sadar di dalam diri kita itu timbulnya nafsu sehingga tiap hari yang ada di otak kita itu adalah uang gitu ya. Jadi kita mencipta uang, uang dan uang. Nah, gitu ya. Nah, sebenarnya itu pun tidak masalah, masalah di sini yang jadi masalah itu saya akan membagikan bagaimana tata cara atau mengatur cipta itu sendiri supaya tidak hanya satu di dalam dirinya itu hanya cuma uang, istilahnya tidak seperti itu. Ya. Karena kadang kalau misalkan olah cipta kita memang sudah jadi atau sudah menjadi, sebenarnya cipta uang itu bisa 5 hari atau 10 hari terjadi. Itu karena orang yang olah ciptanya memang sudah memadai, sudah matang. Nah, untuk mematangkan olah cipta ini kan kita butuh waktu. Paling tidak kita harus bisa berdiam diri 3 jam. Cipta kita minimal kita sudah bisa minimal saja 3 menit tidak berubah. Itu baru kita bisa 5 hari bisa mencipta apa yang kita inginkan. Nah, di sini kan saya akan kasih urut-urutannya sambil melatih olah cipta agar lebih matang. Ya. Jadi orang yang untuk berproses, untuk melatih, jangan terlalu diburu oleh nafsu yang ada di otak kita itu jadi cuma uang, hanya uang. Tidak seperti itu. Ya. Di sini perlu juga kita yang lain selain uang. Nah, kalau untuk cipta uang cukup kita hari Sabtu. Hari Sabtu khusus kita mencipta uang atau kadunian. Ya, untuk hari Sabtu. Untuk hari Minggu nyipta kewarasan. Jangan-jangan uang banyak tapi sampean orang waras atau enggak waras kan. Percuma uang siapa yang mau menikmati kalau kalian sendiri enggak waras kan gitu. Jadi kesehatan itu
perlu untuk menikmati hasil uang itu tadi. Senennya yaitu adalah nyipto kasucian. Jadi diri kita itu pun harus bersih, harus suci. Jangan kita gara-gara uang lupa budi kita, lupa diri kita bahwa kita itu ada Tuhan. Nah, kesucian itu pun perlu untuk membantu kita kembali pada nantinya, yaitu istilahnya untuk ongkos kita. Uang tidak bisa mengongkosi kita sampai ke pulang ke tempat asal. Itu hanya kesucian. Selasa yaitu nyipta keberuntungan. Keberuntungan itu bukan cuma uang. Misalkan kita mencari teman, mencari apa saja, kalau ketemu itu adalah suatu keberuntungan, itu pun bagus. Apapun yang kalian cari tanpa keberuntungan tidak akan sia-sia kan itu. Nah, di situ perlu juga kalian nyipto keberuntungan. Terus hari Rabu kita mencipta kepintaran. Jangan sampai kita sudah kaya, sudah suci, tapi jadi orang bodoh, jangan ya. Tapi tetap kepintaran kita tuh tetap harus ada. Bahkan kalau bisa menambah dan menambah. Nah, bagaimana untuk itu ya kita harus diusahakan setiap Rabu atau 2 atau 3 menit kita mencipta kepintaran tadi. Hari Kamis, ya. Hari Kamis itu mencipta otot atau urat. Ya. Urat-urat yang ada di dalam diri ini perlu kita cipta. Karena urat-urat ini adalah yang menyambungkan segala zat atau vitamin atau gizi yang menyalurkan semua ke tubuh kita ini adalah lewat urat. Satu itu, kedua getar atau denyut itu lewatnya urat. Nah, pentingnya di sini getar dan denyut itu adalah menghidupkan segala sesuatu di saat itulah kamu bekerja. Karena gini, yang namanya fokus itu bukan kita fokus kepada satu persoalan apa yang kita inginkan, bukan seperti itu ya. Fokus itu kita tahu otak kita itu, kita dikasih otak oleh Tuhan itu untuk apa? Untuk mencipta misalnya, untuk bekerja lah ya. Terus jantung dikasih untuk apa? Untuk bekerja semuanya untuk bekerja. Tapi kita kan tidak tahu cara mempekerjakan si jantung tadi, si otak tadi, si hati tadi, si paru-paru tadi, si ginjal tadi, tidak tahu cara mempergunakannya. Yang kita pakai ini adalah sebuah pikiran yang kita paksa untuk fokus kepada satu persoalan. Sehingga yang lain tertarik oleh pikiran. Sehingga begitu berapa menit kemudian pikiran kita akan capek. Karena apa? Dia narik semua yang bukan bagiannya, yang bukan tugasnya. Seluruh organ tubuh kita ini ada kerjanya masing-masing, dan ada cara makannya masing-masing, dan bagaimana cara ngurusnya juga masing-masing. Itu yang disebut fokus. Artinya kita adil, semua ini kita urus, kita kasih makan, dan kita mempekerjakannya itu sesuai dengan di bidangnya masing-masing. Jadi jangan semua kita tarik kepada pikiran untuk memikirkan suatu tujuan. Itu bukan fokus namanya, maksa ya. Maksa namanya. Itulah fokus. Nah, di dalam fokus ini itu perlu otot tadi yang menyambungkan supaya mereka itu bekerja. Yang saya bilang tadi, jantung, hati semua bisa bekerja itu lewatnya otot. Otot kalau sudah bergetar atau berdenyut, nah dia yang menyambungkan.
mereka tuh kerja kayak gitu. Ibarat gini, ibarat benang atau senar atau tambang yang kalian pentangkan itu, kalau kena angin itu kan bergetar dan bunyi, dan itu nyambung dan nyampe ke kemanapun jauh. Nah, seperti itu. Lalu Jumatnya adalah kita nyipta badan kita sendiri. Ya. Jadi badan kita cipta dalam berapa menit atau sekian menit, kita cipta badan kita ini. Nah, usahakan olah cipta ini rutin tiap hari, minimal dari satu hari minimal 3 menit. Syukur kalian bisa melaksanakannya lebih, misalkan pagi, sore, dan malam, misalkan seperti itu. Syukur kalau bisa seperti itu, minimal ya sehari sekali atau 3 menit ya. Nah, itu saja bagaimana tata cara mencipta. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.